Jenius mendadak bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, adik-adik, kembali bersama The Prams. Akan menyampaikan pokok bahasan listrik statis, yaitu mapel IPA di kelas 9 SMP. Oke adik, listrik statis ini adalah bahasan yang cukup panjang. Maka nanti ada beberapa parts ya yang kita berikan. Mulai part 1 ini kita akan konsentrasi hanya pada konsep dasar kelistrikan statis supaya adik tahunya secara mendalam gitu ya. Nanti part 2 adalah gaya listrik dan seterusnya. Jadi adik tetap setia dengan The Prams agar penguasaan materi tentang listrik statis ini bisa tidak hanya menyeluruh tapi detail dan dalam. Baiklah adik-adik, kita mulai ya. Untuk part 1 kita akan belajar tentang konsep dasar dari listrik statis, begitu ya, konsep dasar listrik statis. Baik adik-adik, kita mulai dengan sebuah definisi ya adik ya. Jadi listrik statis merupakan, ya, sebenarnya apa toh? Listrik statis itu apa? Ya, ada beberapa tinjauan definisi adik. Setidaknya ini saya tampilkan dua macam ya. Yang pertama, listrik statis itu merupakan gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan dari muatan benda. Ketidakseimbangan. Jadi, muatan yang ada di suatu benda itu tidak seimbang. Maka akan menimbulkan sebuah gejala kelistrikan. Lah yang seperti itu dinamakan listrik statis. Bisa begitu. Atau adik-adik, dengan kata lain, listrik statis ini juga bisa merupakan kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir ya, sehingga menimbulkan gejala kelistrikan. Sebenarnya adik-adik, dua definisi ini tidak berbeda ya. Karena dia tidak mengalir maka tidak seimbang ya. Jadi kalau yang atas mengatakan karena ketidakseimbangan, kemudian yang di bawah karena kumpulan muatan listrik itu tidak mengalir. Nah, makanya dinamakan listrik itu statis. Statis artinya diam. Diam berarti tidak mengalir. Nah, yang tidak mengalir itu apa? Adalah muatan listrik. Ya, intinya di sini. Yang tidak seimbang itu apa? Adalah muatan listrik dari suatu benda. Nah, maka permasalahan berikutnya adik harus mengerti dengan sangat dalam. Kalau begitu, muatan benda itu apa? Nah, ini yang harus sangat mengerti. Oke adik-adik. Muatan benda, jadi muatan yang ada pada suatu benda. Ya tentu begitu, tetapi muatan sendiri itu apa? Maka permasalahan ini justru kita alih dari suatu benda. Bahkan semua benda. Kalau kita bagi terus ya, dibagi terus. Dibagi dua, setelah itu masing-masing dibagi terus menerus. Sehingga sampai suatu saat tidak bisa dibagi lagi ya. Maka para ilmuwan waktu itu mengatakan dengan sebutan yaitu atom ya. Maka atom itu dari kata atomos, begitu adik ya. Ini bahasa Yunani deh ya, pasti adik tidak kenal bahasa Yunani ya. Jadi atom itu dari kata atomos. A itu artinya adalah tidak, begitu, kemudian tomos terbagi. Nah, gitu ya. Awalnya seperti itu. Ya, sehingga yang namanya atom itu bagian dari suatu benda yang tidak bisa terbagi lagi. Atau unit dari suatu benda yang tidak bisa terbagi lagi. Kalau masih bisa terbagi itu belum atom. Ya, bisa jadi masih partikel yang lebih besar dari atom gitu loh adik ya. Awalnya begitu adik, awalnya ya. Tetapi kemudian adik, namanya perkembangan ilmu kan seperti itu. Sudah jadi sebuah ilmu diakuni dunia, kemudian tapi eksperimen kan jalan terus. Sehingga kadang-kadang penemuan terbaru itu menyempurnakan yang sudah, ada juga yang membenarkan yang sudah. Berarti yang sudah itu keliru, kemudian dibenarkan, itu bisa. Atau disempurnakan, itu bisa. Banyak ya dalam perkembangan ilmu sains seperti itu. Nah, khususnya atom adik-adik, ini ternyata ya disempurnakan ya, atau bisa bilang ya bukan disempurnakan lagi, tetapi yang lebih pas ternyata atom pun masih bisa terbagi ya dek.
Tapi kata-kata atom masih tetap dipakai. Meskipun atom itu masih bisa terbagi. Nanti adik-adik akan mengenali bahwa bagian-bagian dari atom itu ada yang disebut proton, ada yang neutron, ada yang elektron, begitu. Nah, itu adalah partikel yang ada di dalam atom itu sendiri. Jadi, seperti itu ya, Adik ya. Nah, lebih jelasnya, mari kita lanjutkan lembar berikutnya. Gini, Adik. Oke ya. Jadi awalnya atom itu merupakan apa tadi, Adik? Ya, bagian, ya boleh ditulis begitu, atau bisa dikatakan unit terkecil. Nah, kita dalam definisi seperti ini dari suatu benda, ya. Oke. Nah, tetapi dalam perkembangannya adik-adik ya, ternyata ini gambar atom, ya. Gambar atom itu dia ada bagian-bagiannya lagi, Dek. Ya. Jadi seperti ini. Yang ada di dalam ngumpul ini. Ini ada yang P itu proton ya, kemudian ada yang kosong. Kosong itu namanya neutron ya. Coba Adik kenali. Saya gambarkan hijau dan kosong. Ini yang dinamakan dengan neutron. Ngerti Adik ya? Berarti yang hijau ada 3 neutron berarti, Dek ya. Kemudian ada Adik yang saya gambarkan merah, kemudian ada huruf P. Itu menunjukkan partikel yang disebut proton, ya. Adik-adik. Nah, neutron itu netral tanpa muatan. Berarti tanpa muatan, sedangkan kalau proton, adik-adik, ini bermuatan positif, ya. Maka netral bercampur dengan positif, ya. Maka nanti bahwa kumpulan dari ini akan bermuatan apa, Dik? Bermuatan positif. Dan adik-adik, di dalam yaitu proton dan neutron itu terkumpul menjadi yang namanya inti atom. Kenal ya? Jadi inti atom itu ini adik, terdiri atas siapa? Proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Maka secara keseluruhan inti atom itu bermuatan positif. Gitu ya. Oke, kemudian adik-adik. Selanjutnya ya, yang saya gambarkan biru. Nah, biru ya. Di sini adalah sebuah elektron. Oke. Kalau elektron ini selalu berputar, Adik. Selalu berputar. Terus mengelilingi tanpa henti. Jadi ternyata bagian dari benda itu ada elektron yang selalu berputar, ya. Inilah keagungan Sang Maha Kuasa. Ya, ternyata seperti itu. Ini yang biasa dinamakan mikrokosmos. Lah makrokosmos juga begitu. Ya, mulai dari tata surya, kemudian galaksi dan seterusnya. Itu ternyata serupa, ya, Adik-adik. Nah, kemudian elektron yang berputar, ya, yang saya gambarkan biru. Jadi ini dinamakan apa, Dik? Namanya adalah elektron yang selalu berputar. Kalau elektron itu bermuatan apa, Dik? Negatif. Jadi, elektron pada akhirnya ya pasti bermuatan negatif, ya. Elektron selalu berputar, gitu. Nah, sekarang gini, Adik. Fakta tentang elektron, Adik lihat, ya. Elektron itu kan adanya pada kulit-kulit atom, ya. Betul, Adik ya? Kulit pertama, kulit kedua, dan seterusnya. Jadi dia berada di kulit atom. Artinya apa? Bagian luar gitu loh, Adik-adik ya. Sehingga dia mudah sekali untuk berpindah, ya. Bisa berpindah gitu loh, Adik. Tepatnya, Adik-adik, ya. Jika berpindah ini nanti ada 2 kemungkinan perpindahan, ya. Ke kulit yang lebih dalam, ya. Jika berpindah ke kulit yang lebih dalam gitu, jadi semisal ini dari sini pindah ke sana, bisa, ya adik-adik ya. Elektron itu seperti itu, ya. Kalau seperti itu, maka dia akan memancarkan energi. Ya, ini adik yang harus tahu, akan memancarkan yang namanya energi. Jadi transisi elektron itu ada energi, bisa dipancarkan, bisa dilepaskan, gitu ya. Bisa diserap gitu ya. Kalau pancar dan lepas kan sama, Adik ya. Sebaliknya, jika elektron itu pindah ke kulit, ya, ke kulit yang lebih luar, Adik ya, yang lebih luar, maka dia akan menyerap energi, ya, butuh energi gitu loh, Adik ya. Oke, seperti itu.
Kemudian tentang seberapa energi yang dipancarkan, yang diserapkan, dan seterusnya, itu nanti bahasan yang lebih dalam ketika adik belajar tentang inti atom di SMA ya. Tapi ini sekedar tahu dulu bahwa dia akan bisa seperti itu. Jadi ternyata yang bisa berpindah itu apa adik? Elektron ya. Itu yang bisa berpindah. Kalau proton bisa berpindah enggak? Tidak bisa. Ya, termasuk neutron. Ya, adik-adik ya, itu yang harus tahu. Maka nanti setiap perpindahan itu yang berpindah adalah elektron saja. Catat baik-baik adik, ya. Tidak ada perpindahan proton, tidak ada perpindahan neutron. Yang ada adalah perpindahan elektron, ya. Dengan demikian adik-adik, atom itu dikatakan netral jika kembali ke sini tadi, ya. Kembali ke sini. Karena di dalam atom ada inti yang selalu bermuatan positif, ada elektron yang selalu bermuatan negatif. Maka dikatakan netral jika yang bermuatan positif, yaitu siapa adik? Bahwa proton itu sama dengan siapa? Sama dengan elektronnya. Ini atom yang netral. Ya, adik-adik ya. Berarti atom yang tidak netral gimana? Tentu saja yang protonnya itu tidak sama dengan elektronnya. Ya, tinggal gitu aja ya, Dek. Lah kata tidak sama ini kemudian muncul ada dua kemungkinan. Bisa proton lebih besar dari elektron, maka dia akan bermuatan positif. Nah, langsung ke sini. Ya. Ion positif, jadi ion ini adalah partikel bermuatan gitu, Adik. Dia akan bermuatan positif tentu saja jika protonnya lebih besar dari elektron, ya. Sebaliknya, ion negatif jika yang lebih besar siapa? Elektronnya lebih besar dari proton, ya, adik-adik. Ingat, tadinya netral tapi bisa seperti ini. Ini karena perpindahan apa, Dek? Ingat, yang berpindah adalah elektronnya. Itu yang berpindah, bukan karena protonnya, Dek, ya. Nah, sehingga ion positif ini tinjauan kita adalah tinjauan elektron nanti. Ion itu dikatakan ion positif ya, berarti jika ya tentang elektronnya gimana? Dia adalah kekurangan elektron ya. Karena elektronnya berpindah. Itu adik ya. Dia kekurangan elektron, kekurangan negatif, makanya positif. Gitu adik ya. Sebaliknya ion negatif berarti ion itu apa? Adalah ion yang kelebihan elektron. Tahu ya adik ya? Seperti itu. Nah, tadi adik-adik, kita kenal yang mau kita perdalam mulai dari atom tadi sebenarnya apa? Kan muatan dari benda. Ya, jadi terus kita kenal ada muatan positif, ada muatan negatif. Jadi muatan positif jika protonnya lebih besar dari elektron. Sebaliknya, muatan negatif jika elektronnya lebih besar dari proton. Ya, nah sekumpulan muatan-muatan itu, ya, yang kemudian tidak mengalir atau diam saja. Nah, dia akan menimbulkan gejala kelistrikan. Itulah listrik statis. Nah, seperti apa gejala kelistrikan yang ada? Banyak sekali adik ya. Kalau ini saya nuliskan nomor 1 sampai nomor 7 ini masih banyak yang belum saya tulis. Ya, sehingga adik ilmu itu luas ya. Adik bisa mencari referensi yang lebih banyak lagi termasuk gejala kelistrikan itu apa. Tapi minimal adik 1 sampai 7 ini hukumnya wajib. Tidak boleh adik tinggalkan ya. Apa itu? Pertama, potongan kertas tertarik jika didekatkan dengan penggaris plastik. Kali ini sejak SD ya adik ya. Adik sudah mencoba, bahkan sudah eksperimen ya, aneh ya. Apa itu kertas kita potong kecil-kecil, kemudian penggaris plastik kita dekatkan, maka kertas itu akan bergoyang-goyang gitu ya. Itu gejala kelistrikan adik. Kemudian juga misalnya ini balon, tahu ya balon, digosokkan pada rambut kita, kemudian diangkat, set gitu, maka rambut itu ikut terangkat. Ya. Artinya apa? Kan ada sebuah gaya tarik-menarik di situ. Itulah termasuk gejala kelistrikan. Kemudian lagi adik, bulu kuduk berdiri ya, bulu kuduk berdiri saat telapak tangan ditempel pada layar televisi yang baru saja dimatikan. Baru saja dimatikan itu kan berarti masih ada
pemulihan elektron, karena sebenarnya tabung televisi itu adalah sinar katoda, di mana katoda adalah banyak sekali tembakan-tembakan elektron, sehingga kalau baru saja dimatikan proses di situ ada sebuah muatan yang banyak ya, berupa elektron, kemudian berinteraksi dengan bulu kuduk, maka tiba-tiba bisa berdiri ya. Asik ya, seperti itu. Ini adalah gejala kelistrikan. Kemudian apa lagi? Bisa percikan api pada ban truk dengan jalan raya, itu pun juga. Kemudian juga yang sangat umum adalah gosokan kain sutra pada kaca. Kemudian juga gosokan wol pada plastik, gitu adik-adik. Terus ini yang tidak kalah hebohnya adalah tentang petir. Nah, kalau petir ini adik harus sangat tahu ya. Petir itu terjadinya kapan? Ya, biasanya kan menjelang hujan atau saat hujan ya. Kenapa? Nah, itu ceritanya gini adik ya, sedikit saya ceritakan biar adik tahu. Jadi yang namanya petir itu kan adanya pada awan adik. Jadi penguapan air laut kemudian membentuk awan begitu ya adik-adik ya. Nah gitu. Ternyata awan ini dia akan terbagi. Untuk yang atas itu menjadi bermuatan positif ya. Kemudian yang bagian bawah awannya bermuatan negatif. Seperti itu. Sementara itu adik-adik saya gambarkan hijau. Hijau ini adalah bumi kita. Bumi gitu ya. Nah, karena awan bagian bawah itu adalah negatif ya, maka positifnya bumi ini tertarik ke permukaan. Kalau sebenarnya bumi itu netral. Jadi positif dan negatifnya sama. Sebenarnya bumi itu seperti itu. Tetapi karena ini tertarik ya, dia kan kalau berlawanan jenis itu tarik-menarik, maka permukaan bumi menjadi positif. Nah, maka ketika seperti ini langsung ada sebuah reaksi. Ya, reaksi apa? Menyeimbangkan ini. Duor gitu ya. Suaranya gimana, Dik? Duor. Nah, gitu lagi. Nah, inilah yang dinamakan dengan peristiwa petir. Jadi sebenarnya hanya ingin menyeimbangkan antara apa, Adik? Yaitu antara muatan negatif awan dengan positifnya bumi sehingga menjadi netral. Lah efeknya apa? Efeknya ya bisa terjadi suara yang menggelegar ya, itu. Jadi ceritanya seperti itu yang namanya petir. Berarti petir itu merupakan gejala listrik statis ya. Oke. Adik-adik, baiklah. Sekarang berikutnya. Nah, begini. Ada hal yang sangat penting adik-adik harus tahu ya, bahwa kalau kita ya ingin memindahkan elektron itu caranya bagaimana ya gitu. Jadi ya bermacam-macam itu adik ya, dan cara kalau supaya elektron itu berpindah itu bisa jika dua benda itu ya bisa ya didekatkan saja, kadang bisa berpindah ya, cukup didekatkan ya, atau digosokkan ya, dua benda itu saling digosokkan maka muatan akan bisa berpindah ya. Ingat yang berpindah adalah elektronnya ya, gitu ya Dek ya. Nah, sekarang adik-adik, maka menjadi sangat penting sekali tentang arah perpindahan elektron itu seperti apa. Nah, itu tentu saja tergantung dari benda apa menuju benda apa. Maka kemudian adik, ilmuwan melalui eksperimennya ini sudah menemukan sebuah tabel namanya rangkaian tribolistrik ya. Rangkaian tribolistrik ini apa? Adalah menemukan banyak data ya. Ada 20 jenis benda ya. Yang ini merupakan urutan dari yang sukar memberi elektron. Sukar memberi elektron. Jadi ebonit ini untuk memberi elektron paling sukar. Sehingga kulit ini paling mudah memberi elektron. Ya, maka pastinya arah elektron itu kemana? Kalau langsung di sini ya kulit ke ebonit, atau bisa kulit ke kaca, kulit ke sini, kaca ke sini ya, kaca ke wol ini. Artinya apa? Arah perpindahan elektron dalam rangkaian tribolistrik itu berarti dari nomor bagaimana? Dari nomor besar menuju ke nomor yang kecil adik. Oke. Nah sekarang timbul pertanyaan, berarti apakah ini perlu hafal? Iya, tentu saja ini menjadi perlu adik ya, karena ini adalah sebuah hasil eksperimen bukan perumusan.
ya. Maka tentu saja harus hafal setidaknya adik saya katakan hal-hal yang paling sering muncul ya menjadi sebuah pertanyaan, yaitu apa? Kaca, sutra, wol, plastik, penggaris, dan rambut. Setidaknya itu. Kita lihat kaca bawah sekali ya, kaca bawah sekali. Kemudian sutra agak ke atas gitu ya. Ini rambut manusia, di atasnya kaca, wol, dan seterusnya. Pokoknya seperti ini ya. 1 ebonit ya, nomor 10 kayu, 15 sutra, 20 kulit, dan seterusnya. Oke, itu untuk apa? Untuk tahu arah perpindahan elektron, yaitu dari nomor besar ke kecil ya. Contoh adik, misalnya ini, ketika kita menggosokkan kaca ke kain sutra ya, kita lihat kaca nomor berapa? Kaca nomor 19. Oke, sutra nomor berapa adik? Sutra nomor 15 gitu ya. Bahwa arah tadi bagaimana? Dari nomor besar ke nomor kecil. Jadi elektronnya pindah dari nomor berapa? Besar 19, kecil 15. Inilah arah perpindahan elektron. Ingat adik-adik, elektron itu bermuatan negatif, sehingga kaca yang ditinggalkan oleh elektron, kacanya menjadi bermuatan positif, dan sutra yang mendapatkan elektron, sutra menjadi bermuatan negatif. Oke adik-adik, jadi gampang ya. Iya, ini kalau ini sudah ngerti apal jadi gampang. Kemudian misalnya wol dengan plastik adik, kita cek wol nomor berapa? Wol nomor 17. Oke. Plastik, yuk plastik nomor berapa plastik? Plastik ternyata nomor 5 ya. Elektronnya dari mana ke mana? Besar ke kecil, berarti 17 ke 5. Inilah elektron. Nah, wolnya ditinggalkan oleh elektron sehingga menjadi bermuatan positif, plastiknya memperoleh elektron sehingga menjadi bermuatan negatif. Bagaimana? Jadi gampang tadi Dik ya. Jadi dasarnya apa Dik? Adalah tabel rangkaian tribolistrik. Penggaris dengan rambut ya, penggaris adik kita lihat ya. Penggaris itu sebuah apa? Kira-kira berupa apa penggaris kita? Ya kita ya yang penggaris plastik adik ya. Berarti plastik nomor berapa adik? 5 ya. Kemudian rambut, ya rambut manusia lah adik ya. Berarti nomor 18 gitu ya. Nah elektronnya dari siapa? Besar ke kecil. Berarti ke sana. 18 ke 5 artinya dari rambut ke penggaris. Maka rambutnya menjadi bermuatan apa adik? Ya ditinggalkan oleh elektron menjadi bermuatan positif. Penggarisnya menjadi bermuatan negatif karena dia memperoleh elektron dan seterusnya. Jadi mudah sekali adik ya. Misalnya penggaris dengan kertas ya. Ada penggaris itu plastik ya, plastik. Kemudian nomor 5 ya. Terus misalnya kertas 13 berarti 13 ke 5 artinya kertas ke plastik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dasarnya ini ya. Adik-adik, nah konsep dari listrik statis yang paling sering keluar memang model soal seperti ini. Nah adik-adik sekedar cara mengingat ya, karena kalau menghafalkan 20 ini juga suka kebalik-balik saya yakin ya. Nah karena ini sering keluar ya sudah kata kuncinya ya, kata kunci the pram-nya kita ingat aja kasut ya, kasut gitu cara mengingatnya. Apa kasut? Kaca sutra. Artinya apa? Arah elektronnya dari kaca menuju sutra. Ini untuk peristiwa pertama. Peristiwa kedua gimana mudah mengingatnya? Wol plus. Ya, gitu aja. Ya, wol plus gitu. Ya, wol plus itu apa? Arah elektronnya dari wol menuju plastik sehingga wolnya positif, plastiknya menjadi negatif. Ini sekedar mengurangi beban hafalan. Kasut wol plus gitu ya, Dek ya. Nah, gitu. Kemudian adik boleh membuat singkatan-singkatan sendiri. Yang penting itu memudahkan dan dasarnya adalah tabel rangkaian tribolistrik ya. Sepenting apa materi ini? Sangat penting adik. UN 2018 19 ya. Ini keluar tentang itu. Ini kita tuliskan di sini. Baik, mari adik perhatian. Kita jawab ya. Siswa melakukan percobaan untuk membuktikan adanya listrik statis pada sisir plastik dan batang kaca. Sisir plastik digosokkan ke rambut. Ini satu peristiwa. Ya, plastik gosokkan ke rambut. Kemudian batang kaca digosokkan ke sutra. Nanti berikutnya kaca digosokkan ke sutra.
proses pemuatan listrik yang terjadi adalah. Ternyata kaca dan sutra kita langsung kenal kasut adik ya. Berarti elektron itu dari kaca menuju sutra. Peristiwanya terbagi dua ya. Tadi ini yang pertama, yang kedua di bawahnya. Gitu adik. Berarti ketika kaca menuju sutra, ya kacanya berarti apa? Melepas elektron, ya. Berarti harusnya di sini. Ini salah ya. Ini salah. Itu ya adik ya. Oke, berarti kacanya adalah melepas elektron, sutranya yang menerima. Lah ini dua-duanya lepas jelas tidak mungkin kan seperti ini. Dua-duanya terima juga tidak mungkin adik ya. Ini hal yang mustahil. Betul adik ya? Tentunya di sini kacanya yang melepas, sutranya yang terima. Betul ya? Ini benar. Plastik dengan rambut. Ya. Plastik dengan rambut. Plastik tadi termasuk penggaris plastik ini ya dek ya. Ternyata apa? Penggarisnya atau plastiknya itu yang menerima elektron ya. Apa namanya? Oh, sorry. Ya betul ya. Plastiknya yang menerima elektron, kemudian rambutnya yang melepas. Cocok banget ya dek ya. Plastiknya menerima, rambutnya yang melepas. Ternyata ini yang benar. Begitu adik-adik ya. Jadi tidak mungkin satu kejadian ya kaca dengan sutra digosokkan dua-duanya lepas elektron, lah dilepas kemana gitu ya, atau dua-duanya terima, lah diterima kemana, itu hal yang tidak mungkin ya. Oke, jadi ternyata menjawabnya menjadi mudah sekali gitu ya. Baik adik, part 1 inilah konsep dasar kelistrikan. Targetnya adalah adik memahami ya bagaimana muatan dari suatu benda itu bisa terbentuk, ada positif, ada negatif, ada netral. Kemudian macam-macam gejala kelistrikan tadi ya, 7 yang saya sampaikan tapi masih banyak yang lain. Kemudian memahami tentang arah perpindahan elektron dan akibat dari perpindahan elektron itu. Ditinggalkan oleh elektron berarti menjadi bermuatan positif ya. Kemudian didatangi elektron berarti menjadi bermuatan negatif. Dasarnya adalah rangkaian tribolistrik. Arah elektron adalah dari yang nomor besar ke nomor kecil. Begitu adik ya. Sehingga dengan demikian itulah konsep dasar listrik statis. Dengan adik menguasai itu, adik baru percaya diri menyelesaikan soal apapun tentang konsep dasar listrik statis. Kemudian tentang gaya listrik, kuat medan listrik, potensial listrik, dan seterusnya. Ya, adik tetap setia, The Pram akan segera membuat video pembelajarannya. Oke, gitu ya. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.